Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, Prodi Teknik Mesin, semester 5A. Di sini saya akan menerangkan tentang UAS mata kuliah, metode, elemen hingga. Soal nomor 1 yakni definisi perpindahan panas. Soal nomor 2 definisi konduksi, konveksi, radiasi. Soal nomor 3 contoh dalam keseharian bidang teknik. Soal nomor 4 yakni adalah panas konduksi berdasarkan materi yang telah disampaikan. Soal nomor 1 yakni adalah perpindahan panas atau heat transfer, di mana proses perpindahan energi kalor atau panas karena adanya perbedaan temperatur. Di mana energi kalor akan berpindah dari temperatur media yang lebih tinggi ke temperatur media yang lebih rendah. Jadi perpindahan panas ini adalah temperatur yang sangat tinggi, kemudian dia pergi ke temperatur yang lebih rendah. Untuk soal nomor 2 yakni konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi sendiri ini adalah perpindahan panas secara merambat, artinya merambatnya panas melalui perantara tanpa disertai dengan perpindahannya zat partikel. Contohnya semisal sendok ditaruh di atas panci yang ada air mendidihnya, dan ujung sendok lama-kelamaan akan memanas. Untuk konveksi ini adalah perpindahan panas secara mengalir disertai dengan perpindahan partikel. Contohnya seperti masak air sampai mendidih. Itu juga disebut konveksi. Untuk radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah yang langsung seperti matahari menyinari ke bumi. Kalau contoh lainnya ini seperti api unggun. Kita dekat di api unggun, di situ kita akan merasakan panas walaupun tidak megang apinya. Itu juga disebut radiasi. Soal nomor 3. Keseharian dalam bidang teknik yaitu menganalisa sebuah benda yang dapat memperhitungkan sebuah gaya yang ada pada benda tersebut. Contoh semisal gaya kayak kemasukan sendok besi ke dalam air yang panas. Jika hal itu dilakukan, maka panas dari ujung sendok akan terendam air, lama-kelamaan berpindah ke ujung lainnya yang tidak terendam. Hal ini pun yang disebut dengan perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi keseharian bidang teknik yakni menganalisa suatu benda yang dapat diperhitungkan dalam sebuah gaya. Jadi banyak sekali aslinya dalam keseharian bidang teknik ini. Tapi di sini kan kita menerangkan tentang metode elemen hingga. Jadi kita lebih bertujuannya ke sebuah kayak konveksi, radiasi, perpindahan panas tersebut. Soal nomor 4 yakni adalah panas konduksi berdasarkan materi yang telah disampaikan di perkuliahan. Jadi di sini saya mengambil materinya dari YouTube, saya SS, kemudian saya masukkan ke PowerPoint untuk dijadikan presentasi saya. Mengapa saya mengambil ini? Supaya saya lebih mudah untuk menjelaskan dan menerangkannya di presentasi saya ini. Jadi di konduksi ini adalah saya mengambil dalam suatu konduksi Furlow, yakni dinding satu dimensi dengan temperatur distribusi. Jadi di sini kita harus melakukan satu dimensi dulu dalam
satu dinding dari titik satu ke titik yang lain. Jadi gambar ini adalah gambar gambar apa, kayak tabung apa tembok ya, tembok yang ya. Jadi di sini untuk konduksi kita memakai voice law, yakni dinding satu dimensi dengan temperatur distributor T atau X. Nah, gambar ini yakni adalah dinding yang melapisi suatu cerobong asap atau cerobong asap atau cerobong panas yang ada dalam lapisan-lapisan dinding tersebut ya. Jadi kita di sini harus mengetahui dulu dinding satu dimensinya dalam suatu titik ke titik yang lain. Jadi persamaan yang pertama yakni adalah Qx sama dengan min K dt per dx. Jadi Qx ini yakni siklus panas atau laju perpindahan panas persatuan thrust. Nah, jadi di sini kita pakai hukum Fourier lah. Hukum Fourier ini yakni adalah, hukum Fourier ini untuk mengetahui suatu titik dinding ke satu titik dimensi. Nah, jadi kita lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, sebelum kita melakukan kedua yakni dt per dx lah. dt per dx ini yakni adalah keadaan temperatur terhadap slope X. Jadi di sini dt per dx sama dengan T2 min T1 per L. Jadi di sini L ini adalah ketebalan tembok atau dinding itu, dan dt ini adalah perbedaan temperatur. Nah, persamaan T2 ini dari mana asalnya? Jadi di sini dia akan memberikan T2 min T1 dibagi L. Ya, jadi di sini kan sudah diketahui, maka kita akan dalam substitusi apa? Kita coba disubstitusikan persamaan yang kedua dan yang ke satu. Jadi di sini apa? Kita jadikan satu, kita substitusikan persamaan yang kedua dan yang ke satu untuk mengetahui hasil yang mudah untuk diketahui dalam ini tersebut. Nah, kalau kita sudah mengetahui substitusi persamaannya, kita lanjut jika ingin mengetahui menghitung atau menghitung laju perpindahan panas totalnya, yakni kita pakai Qx sama dengan Qx ada petik 2 di atas, yakni kali A. Nah, A ini disebut sebagai luas penampang yang arahnya tegak lurus dengan jarak dari Q. Nah, Qx sama ini adalah laju perpindahan panas total. Jadi di sini kita akan mengetahui totalnya laju perpindahan panas.
Nah, kalau kita sudah mengetahui untuk laju perpindahan panas totalnya, kita akan coba ke contoh soal lah. Dalam contoh soal ini adalah sebuah dinding industri pembakaran terbuat dari batu bata tahan panas dengan ketebalan 0,15 meter. Ini ada meternya. Nah, dengan konduksivitas termal 1,7 watt per meter dan pengukuran dilakukan pada kondisi steady state pada suhu bagian dalam 1400 Kelvin dan bagian luar 1150 Kelvin. Nah, berapa laju kehilangan panas yang melewati dinding jika dimensi ukuran dinding 0, meter kali 1,5 meter. Nah, jadi sini kita akan mengetahui dan mencari berapa laju kehilangan panas yang melewati dinding. Maka di sini kita akan mengetahui apa dulu, yakni adalah yang pertama yakni steady state, dan yang kedua ketebalan dinding 0,15 meter dan konduktivitas termalnya yakni 1,7 watt meter per Kelvin. Nah, untuk suhu dalamnya kita lanjutkan ke suhu dalam 1400 Kelvin T1 dan selanjutnya kita ke suhu luar 1900 Kelvin. Nah, kenapa di sini kok lebih besar T1 daripada T2? Soalnya di sini kita akan T1 itu harus lebih besar daripada T2. Jadi di sini kita akan, kalau sudah kita tahu, maka kita akan cari laju kehilangan panas tersebut. Oke, jadi di sini kita lanjut, kita gambar dulu gambar dindingnya. Jadi di sini kan T1-nya ini tadi 1400 Kelvin dan T2-nya 1150 Kelvin. Nah, jadi sini kita akan pergi ke persamaan Fourier. Untuk kehilangannya tadi kan kita ketahui Kx sama dengan Kelvin per L sama dengan 1,7 watt per meter Kelvin. Ini kita kurangi, jadi T1 dan T2 ini kita kurangi dan kita sudah ketahui, maka kita bagi 0,15, jadi 17 watt 1,7 watt per meter dikali 250 Kelvin. Nah, jadi kita ketahui tahu kehilangannya yakni adalah 2833 watt per meter. Nah, kemudian kita lanjut ke Kx-nya, dan tadi kan kita ada dinding A. Untuk mengetahui totalnya yakni Kx kali A, ya, maka sama Ki tadi kita ketahui 2833 watt per meter, kita kalikan dengan tentang dinding, dimensinya yakni 1,2 kali 0,5. jadi kita hitung dulu totalnya yakni adalah 1700 watt. Nah, watt ini yakni atau joule per detik. Nah, jadi kita udah mengetahui yakni totalnya
1700 watt atau 1700 joule per detik. Oke. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan dan yang kurang enak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.